Bab 1713. Aku harap itu tidak terlalu kuat. Dengan wanita berambut putih tenggelam dalam pikirannya. Seluruh langit berbintang tiba-tiba menjadi sunyi. Stephen mendatangi dua wanita di dekatnya. Tetapi kedua wanita itu tidak memandangnya sama sekali. Langsung mengabaikannya. Stephen melihat ke arah papan catur. Dan hanya ada catur yang tidak sampai 5 biji di atasnya. Seorang hanya menjalankan beberapa langkah. Pada saat itu, wanita berambut putih itu tiba-tiba menyerah. Aku kalah. Kalah. Di samping, Stephen tertegun. Bukankah hanya berjalan beberapa langkah? Kenapa sudah kalah? Wanita bergaun polos itu berdiri dan hendak pergi. Wanita berambut putih tiba-tiba berkata, "Di detik aku menempatkan bidak itu, aku sudah kalahkan." Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya. Wanita berambut putih membeku. Wanita bergaun polos berkata, "Saat kamu mengajakku bermain catur denganmu, kamu sudah kalah." Wanita berambut putih menatap wanita bergaun polos. "Kamu tidak pernah kalah." Wanita bergaun polos melirik wanita berambut putih. "Apakah kamu pernah melihat aku kalah?" Wanita berambut putih. Wanita bergaun polos berbalik dan pergi. Wanita berambut putih memandang wanita bergaun polos. Main dua kali. Wanita bergaun polos malah menggelengkan kepalanya. Wanita berambut putih sedikit mengernyit. "Mengapa?" Wanita bergaun polos tidak menoleh ke belakang. "Kamu bukan lawanku." Wanita berambut putih. Pada saat ini, Stephen itu tiba-tiba tertawa. "Nada bicara Anda juga terlalu menyombongkan diri." Saat itu, wanita berambut putih itu tiba-tiba menamparnya. Plak. Sebelum Stephen dapat bereaksi kembali, tubuhnya langsung hancur berantakan. Hanya menyisakan jiwanya. Stephen kebingungan. Wanita berambut putih melihat Stephen. "Aku sedang berbicara dengan senior. Manusia rendah semacam kamu ini apa pantas untuk menyela pembicaraan kami? Manusia rendah yang seperti semut." Stephen seluruh orangnya seperti tersambar petir. Kepalanya kosong. Dirinya di mata wanita ini adalah semut yang lemah. Apakah dia ada salah bicara? Tidak ada. Dirinya satu pukulan pun tidak dapat menahan. Apa itu jika itu bukan semut? Ini bukan intinya. Intinya adalah wanita berambut putih yang mengerikan ini sebenarnya menyebut wanita bergaun polos itu senior. Yang berarti, wanita bergaun polos ini lebih kuat dari wanita berambut putih ini. Stephen tiba-tiba merasa agak ketakutan. Saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba berhenti dan melihat reruntuhan ini. Apakah pernah terjadi perang besar di sini? Wanita berambut putih mengangguk. "Ya." Wanita bergaun polos berkata, "Kamu kalah." Wanita berambut putih mengangguk. "Aku kalah." Wanita bergaun polos tiba-tiba menggurat ringan dengan jarinya. Sebuah bayangan imajiner muncul di depan wanita berambut putih yang tidak jauh dari sana. Bayangan imajiner ini adalah Mileye. Wanita berambut putih memandangi wanita bergaun polos. "Apa maksudnya?" Wanita bergaun polos berkata, "Jika suatu hari dia datang ke sini, janganlah menyulitkannya." Wanita berambut putih mengangguk. "Boleh." Wanita bergaun polos berjalan pergi. Wanita berambut putih ingin berbicara tapi berhenti lagi. Pada saat ini, wanita bergaun polos yang di kejauhan itu tiba-tiba berkata, "Bagaimana bisa mendirikan kembali jika kamu terjebak di hatimu sendiri dan tidak dapat menerobos?" Mendengar itu, mata wanita berambut putih tiba-tiba menciut. Sepasang tangannya mengepal perlahan. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba tersenyum. "Terjebak di hatiku sendiri. Ternyata, dia telah memasuki penghalang iblis." Wanita berambut putih mendongak dan melihat ke kejauhan. Dan sekarang, wanita bergaun polos itu telah menghilang.
Wanita berambut putih tiba-tiba membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya keluar sebuah kekuatan yang sangat kuat. Saat kekuatan ini menyebar keluar, ruang hampa di sekitarnya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Bahkan dimensi waktu pun mulai menghilang. Maha kekuatan ilahi. Saat ini, Stephen yang tak jauh dari situ tiba-tiba berseru, "Kamu adalah Maha Putri Suci di dunia abadi." Pada waktu itu, wanita berambut putih menoleh dan melihat ke Stephen. "Kamu mengenalku?" Melihat wanita berambut putih mengakuinya, tubuh Stephen langsung bergetaran. Maha Putri Suci. Waktu itu, dia disebut sebagai master terhebat dalam dunia abadi. Dan pada masa itu, Maha Klan Dewa bahkan merupakan klan terbesar di dunia abadi. Tetapi kemudian, tidak tahu kenapa, klan dewa menghilang dalam semalam. Tidak ada Maha Klan Dewa di seluruh dunia abadi lagi. Dan alasan mengapa dia mengetahui tentang Maha Klan Dewa, itu juga karena dia waktu itu pergi ke dunia abadi untuk menyelidiki Dewa Ye baru mengetahuinya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan master terhebat dalam dunia abadi di sini. Maha Putri Suci. Ini adalah karakter yang tak terkalahkan di dunia pada masa itu. Dan sekarang, orang yang tak terkalahkan ini malah menyebut wanita bergaun polos sebagai senior. Stephen berbalik lalu lari. Berita ini harus dibawa kembali ke klan dimensi asing. Telah meremehkan wanita bergaun polos. Sangat-sangat meremehkannya. Mile Ye ini bukan Dewa Ye, tapi orang yang memiliki pendukung yang kuat. Pada saat itulah, Maha Putri Suci tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Hong! Di kejauhan, Stephen itu langsung terhapus. Klan aku dalam bahaya. Ini adalah pemikiran terakhir di benak Stephen. Di tepi danau, rumah bambu. Saat ini, lebih dari 460 master alam konsepsi semu sedang menerobos ke tingkat alam konsepsi. Di dalam rumah bambu, Mile Ye duduk bersila di lantai dengan mata terpejam. Saat ini, dia sedang memikirkan kembali pertarungan dengan Yeri sebelumnya. Dia menemukan bahwa masih ada celah besar antara dia dan master seperti Yeri. Jika bukan karena kekuatan garis darah dan jurus monster pembakaran, ini masih akan sulit baginya untuk bertarung hanya dengan jurus tarik pedang. Kekuatan masih belum cukup. Mile Ye menghela nafas ringan. Klan dimensi asing ini masih belum menyelesaikannya. Dan muncul lagi klan daun di dunia abadi. Ini membunuh orang ya. Mile Ye bangkit dan berjalan ke pinggir danau. Telapak tangannya terbentang dan sebuah token Ling muncul di tangannya. Token Master Pedang. Inilah yang ditinggalkan ayah ketika dia pergi. Menurut perkataan Sagara, selama diri sendiri menggunakan token Ling ini, dunia dimensi asing apapun semua adalah semut lemah. Apakah harus menggunakannya? Mile Ye menggelengkan kepala dan tersenyum. Lalu menyimpan kembali token Master Pedang. Jika menemui sedikit kesulitan langsung memanggil orang, maka dirinya seumur hidup tidak akan pernah bisa melampaui ayah dan Lydia. Dewa Ye. Mile Ye tiba-tiba teringat Dewa Ye. Bukankah orang ini memiliki beberapa pengikut? Bersambung.